Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Alexandria. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM akhir 2033. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal yang ada di ujian Al-Bul kemarin, yaitu soal UTS yang berisi dengan 7 soal yang terdiri dari soal isi sampai dengan expert. Langsung ke soal pertama, yaitu soal yang paling easy dulu, yaitu soal Fisbus. Nah, di soal Fisbus ini intinya adalah ada seorang anak Faris gitu, bernama Faris. Nah, dia itu main sama teman-temannya kalau dia mengucapkan kata. Nah, pada saat ucapan kata untuk kelipatan 3, dia harus mengucapkan kata fish ini. Kemudian angka yang diucapkan ketika 5, kelipatan 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Nah, kita anggap kelipatan 3 dan 5 ini adalah 15 agar lebih memudahkan. 3, 5, dan 15. Nah, itu. Sedangkan kalau angka-angka lainnya maka harus menyebutkan angka aslinya. Seperti itu. Dan lanjut aja ke ini soalnya. Nah, ini nggak pakai input ya biar lebih cepat. Nah, terus kita ada variabel angka, kita anggap untuk isinya adalah sampel outputnya itu 6 ya. Nah, kita pakai angka 6 juga di sini. Terus kita clear dulu. Baik. Terus kita di sini pakai perulangan for i in range 1, angka plus 1, berarti dari angka pertama, mohon maaf, dari apa ini ya bahasanya itu, indeks pertama sampai dengan batas akhirnya angka ditambah 1, 6 ditambah 1, 7, berarti batas akhirnya 7, jangan sampai angka 7 seperti itu, berarti sampai 6 akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 6 seperti itu. Kemudian jika i di modulo 3 sama dengan 0 dan i di modulo 5 sama dengan 0, print Fisbus. Jadi ketika menyangkut salah satunya, menyangkut dua-duanya, yaitu kelipatan 3 dan kelipatan 5, maka akan menentukan Fisbus. Kemudian seperti itu. Nah, terus ada juga di sini i di modulo 5 sama dengan 0 bus. Jika kelipatan 5 akan menampilkan bus. Terus ini juga kelipatan 3. Jika kelipatan 3 maka akan menampilkan fish. Kecuali kelipatan 3, 5, 3 dan 5 atau 15, maka akan menampilkan i sebagai angka aslinya. Jika di run 1, 2 fish 4 bus fish, 1, 2 fish 4 bus fish. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini 15 bakalan ada fish bus 1, 2 fish 4 bus fish, 7, 8 fish bus, 11 fish, 13, 14 ini fish bus. Kelipatan 3 dan 5 akan melakukan fish bus. Oke, benar berarti. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu mas robot tubuh robot dengan bilangan prima. Nah, ini kita disuruh mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya, 2 angka yang ada di antaranya. Jadi angka 3 dan 15, di antara 3 dan 15. Kalau kita menggunakan logika ini kan 3 sampai 15 itu ada angka 5, terus ada angka 7, ada angka 11 dan 13. Ada 4. 5, 7, terus 11 dan juga 13. Ada 4 ya, benar berarti sebenarnya. Kita masukin variabel pertama n, kemudian variabel kedua m. Terus di sini ada mengatakan bahwasanya input pertama harus lebih kecil dari input kedua. Nah, aku kan pakai input pertamanya si n, input keduanya si n, berarti n yang pertama dong. Nah, si n ini nggak boleh lebih besar daripada n. Gimana kalau misalnya lebih besar? Maka akan menampilkan ini, nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir. Selesai programnya, karena nilai n-nya itu lebih besar daripada n, nggak boleh. Kemudian jika nilai else selain itu berarti jumlahnya 0. Di sini ada jumlah 0 untuk menghitung bilangan primanya nanti. Jadi di sini bakalan ada perulangan, di sini perulangan untuk jumlah untuk menghitung bilangan prima. Perulangan i in range n plus 1, m. Jadi n-nya 4 karena kan dimulai dari angka 4. Karena kan itu bilangnya di antara, bukan 3-nya nih dihitung juga gitu. Jadi 4, m 15 sampai batas akhirnya 15. Berarti untuk
Jadi ini bakalan perulangan untuk angka 4 sampai dengan 14 berarti kan. Soalnya kan batas akhirnya 15, berarti 15 gak kehitung. Tuh. If i sama dengan 0 or i sama dengan 1, continue. Karena kan angka 0 dan 1 itu angkanya sudah bilangan prima. Jadi gak dihitung. Bukan angka prima, apa ya? Angka yang kurang jelas gitu, gak jelas gitu. Kalau kata guru SMA aku itu angka yang kurang jelas. Jadinya ketika 0 dan 1 ini bukan bilangan prima, bilangan asli yang gitulah. Terus for j in range 2 integer. Oh ya, ini integer fungsinya untuk memastikan apakah bilangan itu, untuk memastikan bahwa variabelnya itu benar-benar angka. Tuh. Sebenarnya gak ada ini nggak apa-apa sih, soalnya dari awal sudah angka. Tapi agar nggak ada error gitu, i dibagi 2 terus ditambah 1. Nah ini untuk kayak menghitung kayak dari angka 2 sampai apa ya bahasanya nih ya, dari angka 2 sampai i dibagi 2 ditambah 1. Jika i dibagi j sama dengan 0, nah kalau i dibagi j sama dengan 0 kan berarti itu masih menemukan pembagiannya. Jadi hasilnya itu masih bukan bilangan prima gitu. Kalau misalnya kalau hasilnya 0 itu berarti bukan bilangan prima. Jadi bakalan di break di sini, dihentikan. Nah, kalau misalnya ini kan jika bilangannya sampai bilangan habis, i dibagi di modulo j sama dengan 0, jadi bilangannya tuh sampai habis, sampai benar-benar 0, itu berarti bilangannya itu bukan bilangan prima, maka akan dihentikan. Nah, jika ada sisa 1, 2 atau lain sebagainya, maka itu akan masuk ke variabel jumlah, ditambahin 1 angka tersebut, bolak-balik di sini terus melakukan perulangan sampai batas akhirnya m. Ketika sudah batasannya m, maka jika sudah mencapai batas akhir m, maka akan menampilkan jumlah. Di sini jumlah adalah untuk menghitung bilangan prima. Di sini 3 dan 5 akan outputnya 4. 3 dan 15 maka outputnya 4. Nah ini 3, 15 outputnya 4. Di sini juga 4. Oke, benar berarti. Kemudian soal selanjutnya adalah detektif Budiono Siregar. Detektif Budiono Siregar ini intinya kita harus menghitung sebuah huruf. Hurufnya ini ada berapa banyak di dalam sebuah kalimat. Kayak huruf K, K-nya ada 1, A-nya ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, tapi tidak boleh memunculkan 2 huruf yang sama, seperti itu. Terus lanjut. Ada variabel kata untuk melakukan input, tapi gak pakai input karena agak lebih cepat aja. Terus huruf dan jumlah di sini sebagai variabel kosong untuk menghitung huruf yang ada di sini. Untuk nanti itu kita bakalan masukin satu-satu. K akan dimasukin ke sini nanti. Terus jumlahnya huruf K itu ada berapa? Itu. Terus juga ada variabel total, ini untuk variabel kosong juga. Bukan variabel kosong, variabel inisialisasi. Kalau aku nyebutnya inisialisasi. Terus ya seperti itu. Terus ada perulangan di sini for i in kata. Total sama dengan kata per kon. Jadi kayak untuk menghitung berapa kali karakter i ini muncul dalam kata dan menyimpannya di variabel total. Nah, di sini. Terus if i tidak sama dengan spasi. Soalnya kan spasi ini juga gak dihitung dong. Gak aku hitung. Kayak memastikan gitu karakter yang dihitung itu bukan karakter spasi juga. Situ di sini pakai if lagi, if in not in huruf. Jadi ini untuk ngemastiin bahwa karakter i ini belum pernah ditambahkan ke list huruf gitu. Habis itu huruf di append dan jumlah append. Jadi kayak i di append terus total di append. Nah, jadi itu kayak
I adalah huruf yang belum ada di list huruf. Nah, paham nggak sih? Jadi kayak I adalah huruf yang belum ada di list huruf. Nah, ketika itu, maka huruf I akan ditambahkan ke dalam list huruf. Terus kayak total. Terus total juga. Total berarti akan ditambahkan ke dalam list jumlah. Di sini akan terus melakukan perulangan for I in range len huruf untuk menampilkan setiap huruf unik yang diikuti oleh jumlah kemunculannya. Terus di looping terus untuk mengakses setiap indeksnya dalam list huruf dan jumlah, dan mengecek hasilnya itu dengan format seperti ini: huruf, terus hurufnya per kata, habis itu I ini sebagai huruf. Oh ya, ini untuk per variabelnya, per variabel huruf, habis itu jumlahnya ada berapa gitu. Kapal laut 13, ya betul 131211. Nah betul, kapal laut ganti ini seperti itu. Terus ada sabta. Soal selanjutnya sabta keyboard rusa. Keyboard rusa ini kita disuruh menghitung huruf E dan D. Itu soalnya kan huruf rusanya tuh ada E sama D ya. Nah kita tuh disuruh menghitung kalau misalnya huruf E dan D ini di dalam inputannya itu ada berapa. Kita disuruh menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusa ini. Kilowatt ini kan E nya E 1, D 2. Nah outputnya bakalan 2 segitu. Kalimat input aku matiin, habis itu ditulis biasa agar lebih cepat. Kalimat hello world, habis itu pakai list kata. Kalimat split, di kalimat split ini kayak untuk misalnya string kalimat yang menjadi kata-kata, jadi itu dipisahin melalui sebuah spasi. Jadi nanti bakalan ada hello dan world, bukan bakalan jadi satu variabel ini, tapi bukan variabel, list. Ini gak bakalan jadi satu list, tapi bakalan ada dua list, yaitu list pertama sebagai hello dan list kedua sebagai world agar lebih memudahkan. Kemudian ada variabel rusak E dan D. Ini untuk kayak kita ngehitung kayak nanti bakalan kita ngehitung huruf E dan D itu ada berapa. Tuh ganggu. Terus oke, ya intinya seperti itu. Kemudian jumlahnya kosong. Di sini bakalan menghitung jumlah. Ini inisialisasi jumlah untuk menghitung ada berapa banyak kata rusak. Ada berapa banyak kata yang rusak di dalam kalimat itu. Ya, intinya seperti itu. Terus looping. Kita bakalan ngelooping di sini. Aduh, kok bingung. Oke. Jadi ngelooping kata di dalam list kata. Di looping. Habis itu di sini ada loopingan lagi. Looping nested, bahwasanya di looping pertama itu kan ada looping lagi yang kedua yang berjalan dengan variabel J dalam variabel rusak. Nah, ini kayak fungsinya buat ngecek apakah J ada di kata yang sedang diperiksa. Tuh. Kalau misalnya ditemukan kata ini, terus J ini apakah ada dalam variabel kata? Gimana ya cara jelasinnya? Itu kayak kalau misalnya J ini ada di dalam variabel kata, maka kata mengandung huruf rusak, yaitu huruf E dan D gitu. Terus jumlahnya bakalan bertambah 1 di sini. Nah, kalau misalnya jumlahnya ada 1, akan terus bertambah. Di sini sudah habis. Kalau misalnya sudah,
menghentikan looping agar tidak perlu memeriksa huruf rusak lainnya untuk kata ini. Jadi melanjutkan ke huruf kata selanjutnya. Berulang sudah sampai 2 kali karena ini cuma ada 2 ya. Ya berarti di sini ada 1 E, di sini ada 2, di sini ada 1 lagi D, maka hasilnya akan 2. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu soal kumpulan angka. Jadi kita bakalan input 2 kali, di mana input pertama itu adalah berisi kumpulan angka dan input kedua ini berisi targetnya. Outputnya 1, 4, 2, 3. Jadi maksudnya kita harus mencapai target berapa tambah berapa yang ada di dalam kumpulan angka untuk menghasilkan target. Nah, di sini 1 dan 4, 5, 2 dan 3, 5 juga. Ya seperti itu. Codingannya seperti ini, pakai input, tapi aku gak pakai input agar lebih cepat. Terus pasukan, aku pakai variabel pasukan ya buat si kumpulan angkanya. Terus 1, 2 sampai 9, habis itu ada hasilnya 5. Terus ada list kosong yaitu list angka. Untuk berisi nanti list angkanya ini bakalan berisi kumpulan angkanya gitu. Jodoh angkanya yang menghasilkan si hasil. Terus perulangan, di sini ada perulangan for i in pasukan split koma. Itu fungsi split koma itu memisahkan string pasukan berdasarkan tanda koma. Nah, jadi bakalan ngasilin list berisi string dari setiap angka. Loopingnya itu berjalan buat setiap elemen hasil pemisahan gitu. Terus bawahnya lagi ada angka integer i, jadi dijadiin integer, simpel aja. Terus ada list angka, append angka. Jadi ketika sudah menjadi integer, terus melakukan loopingnya itu sudah selesai, list angka akan berisi list. Jadi kayak gimana ya? Si angka ini bakalan awalnya kan integer, habis itu jadiin list agar memudahkan kita dalam menyelesaikan codingannya gitu. Habis itu hasilnya dijadiin integer. Terus jodohnya itu bakalan berisi ya jodohnya yang berisi jodoh 1 dan jodoh 2 yang menghasilkan hasil variabel hasil yaitu 5. Karena di sini makanya kita kasih list kosong. Habis itu kasih perulangan. Perulangannya ini for i in range len list angka. Loop pertama ini berfungsi untuk memeriksa setiap angka gitu. Setiap angka pada elemen list angka sebagai angka pertama dari pasangan gitu. Habis itu ini buat ditaruh di J. Terus if list i ditambah list angka J sama dengan hasil. Nah, jadi ini udah hampir menemukan jawabannya. Jadi itu kalau udah ditemuin pasangan yang jumlahnya sama dengan variabel hasil ini kan 5. Udah ditemuin pasangannya. Terus hasilnya juga sesuai, atau pasangannya jumlahnya sama dengan variabel hasil dari list angka i dan list angka j. Jadi list angka i sama list angka j nih ditambahin. Habis itu apakah sama dengan variabel hasil yaitu 5? Kalau misalnya sama, maka akan melakukan print jodoh. Karena ini bakalan ditaruh di jodoh gitu. Nanti listnya ini bakalan ditaruh di sini kalau misalnya ini sama dengan variabel hasil 5, 1, 4 dimasukin ke sini gitu. Di sini 1, di sini 4 dimasukin ke sini gitu. Terus nah 1, 4, 2, 3 selesai deh. Situ bebek galau ya. Lanjut. Di bebek galau ini intinya kita harus ngecek, kita nggak boleh print ngetik 2 kali untuk si kiri 2 kali gitu, jadi berturut. Jadi nggak boleh pencet EE 2 kali, EE habis itu QW atau FE, nggak boleh kayak gitu. Atau kanan juga nggak boleh, YU YI nggak boleh secara berturut, harus kanan kiri kanan kiri kanan kiri.
Kayak misalnya hello ini kan h ini ada di variabel kanan, terus ini ada di kiri, kanan kiri kan. Tapi begitu ll kanan itu salah sudah. Terus ada tangan kanan sama tangan kiri, kita masukkan variabelnya b sampai b, y sampai m, kirinya segini, kanannya segini. Habis itu memasukkan variabel input, ada variabel kata, inputnya kita matiin, terus pakai variabel kata hello. Di sini ada perulangan for i in range 1 len kata. Jadi kayak ini dimulai dari indeks pertama hingga panjangnya kata, batas akhirnya kata gitu. Jika kata i di dalam kiri dan kata i dikurangin 1 tetap di dalam kiri, maka menampilkan false. Dan juga atau kata i di dalam tangan kanan dan kata i di dalam kanan dan kata i dikurangin 1 di dalam kanan, maka hasilnya false. Jadi intinya itu ini kan kiri. Kalau misalnya kiri kan ini secara berturut sudah ya. Kalau misalnya secara berturut maka itu akan menampilkan false. Kalau misalnya ini kanan berturut juga, ini akan menampilkan false juga. Soalnya kan nggak boleh berturut-turut, jadi bakalan loopingannya diberhentiin. Terus kalau misalnya katanya itu kiri kanan akan menampilkan print true kayak gini. Ini kan hello false. Nah sudah. Terus soal ketujuh, file rusak ini intinya kita harus filenya rusak, jadi terus pesannya itu menghasilkan 2. Terus ada ASCII nya itu sebesar 5, tergeser bilangan 5 dan menggabungkan 2 isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara 2 pesan. Intinya seperti itu. Kayak misalnya hello ini gini, langsung ke kodekannya guys. Intinya paham lah sama soalnya maksudnya gimana, cuman aku yang nggak bisa jelasin dikit. Oke, pesan gabungannya itu kan pakai ini sih, sampel inputnya. Habis itu ada pesan 1 sama dengan pesan 2 variabel kosong, terus pesan 1 after, pesan 2 after variabel kosong juga. Terus itu for i in for i in range len pesan gabungan. If i dibagi 2 sama dengan 0, pesan ditambah sama dengan pesan gabungan i. Jadi kalau misalnya itu indeksnya genap, karakternya dimasukkan ke dalam pesan 1, ke dalam variabel 1. Kalau misalnya indeksnya itu gak genap, dalam artian salah, berarti bilangan ganjil kan, maka pesannya itu dimasukkan ke dalam pesan 2. Habis itu di sini ada perulangan. Nah, yang ini fungsinya untuk memisahkan pesan dengan pola selang-seling. Soalnya kan dibilang pola selang-seling ya, jadi dipisahin. Habis itu di perulangan kedua ini ada for i in pesan 1 untuk mengembalikan setiap karakter di pesan 1 dan pesan 2 nilai ASCII aslinya. Oke. For i in pesan 1. Oke, variabel ASCII ini kayak mengambil karakter i menggunakan fungsi OR i, kemudian menguranginya dengan 5. Dikurangin dari pesan rahasianya itu pesan rusaknya itu dikurangin 5, maka akan menampilkan pesan asli, menampilkan angka aslinya, huruf aslinya. Casting ASCII ke karakter. Habis itu diubah karakternya si ASCII ini. Setelah itu maka kita akan menampilkan pesan 1 after sama dengan karakter ditambah sama dengan char. Nah itu untuk pesan 1. Pesan 2 nya
hampir sama, bukan hampir sama, sama banget kayak gitu guys. Setelah itu kita tampilkan pesan 1 after dan pesan 2 after, maka kita dapat menemukan program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat dibaca sudah pesannya. Kayak gini, tipe soal mudah aja. Baik, mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.